Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan praktik pembelajaran ketiga ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap asinkron dan tahap sinkron. Pada tahap asinkron, pertama peserta didik akan menyimak pendahuluan yang disampaikan oleh guru. Nah, di sana guru menyapa dan memberikan salam kepada seluruh peserta didik, serta mengajak peserta didik untuk bersama-sama membaca basmalah dalam memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengisi kehadiran menggunakan link yang telah disematkan oleh guru pada bagian tugas kelas di bagian daftar hadir ketiga. Dilanjutkan dengan kegiatan mengakses bahan ajar pertemuan ketiga. Nah, di sana peserta didik akan menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, setelah itu peserta didik akan memperhatikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Jika ada yang perlu ditanyakan, maka peserta didik akan menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya melalui kegiatan tanya jawab pada forum Google Classroom. Selanjutnya, peserta didik mengamati cara penggunaan applet GeoGebra yang dapat diakses melalui Google Classroom secara mandiri di bagian forum. Nah, kemudian setelah itu peserta didik mencoba secara mandiri penggunaan applet GeoGebra tersebut. Kegiatan akan dilanjutkan dengan mengamati LKPD yang diberikan guru pada Google Classroom. Nah, di sana peserta didik telah dibentuk dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian peserta didik berkelompok dan berdiskusi melalui Google Classroom mengenai permasalahan kontekstual yang terkait dengan program linear. Setelah itu, mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada pada LKPD, kemudian merencanakan tindakan penyelesaian berdasarkan LKPD. Nah, kemudian jika sudah, peserta didik menanyakan hal-hal yang kurang difahami pada saat pengerjaan LKPD dengan sopan melalui bagian diskusi kelompok yang telah tersedia. Nah, setelah itu peserta didik akan mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya melalui Google Form yang terdapat pada Google Classroom. Kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan dengan kegiatan sinkron melalui Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita biasanya bertemu pagi hari ya. Alhamdulillah kali ini walaupun kita bertemu di siang hari, sepertinya semuanya masih semangat ya. Kita melanjutkan kegiatan asinkron yang sudah kita lalui di Google Classroom sebelumnya. Di sini ada tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati permasalahan mengenai permasalahan kontekstual pada program linear. Kemudian dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, dengan menerapkan metode diskusi, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Apa yang kalian tahu mengenai nilai maksimum dan minimum? Nilai maksimum itu apa ya? Mungkin nilai maksimum itu nilai tertinggi. Tertinggi, betul. Nilai minimumnya? Nilai terendah. Nilai terendah. Nilai terendah. Ya, secara singkat itu ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari permasalahan program linear. Nah, sebetulnya ini ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya. Cuman kemarin di hasil latihan pertemuan 2 ternyata memang masih ada beberapa yang hasil kerjanya belum tepat. Kita coba cek kembali ya hasil jawabannya di pertemuan sebelumnya. Kira-kira apa sih yang masih perlu diperbaiki ya dari hasil kemarin? Nah, kebanyakan ternyata dari hasil kerja yang kemarin, gambarnya itu belum diarsir
Sementara untuk menentukan titik pojok itu perlu mengarsir terlebih dahulu gambarnya ya. Nah, ini sudah diarsir. Kalau sudah diarsir baru dapat ditentukan titik pojoknya. Kalau belum ya belum bisa gitu ya. Nah, kita lihat dari pertidaksamaannya. Ini mohon diperhatikan ya, review yang materi sebelumnya. Di sini tandanya adalah kurang dari. Nah, kita untuk mengarsir daerah tersebut dapat menggunakan titik uji. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Seperti biasa ya, kita akan ada yang presentasi mengenai hasil kerja kelompok di LKPD. Kita coba lihat dulu LKPD-nya. Nah, itu adalah masalah yang disajikan di LKPD. Pertemuan ketiga ini ya. Nah, sekarang sebelum Ibu tunjuk, ada yang bersedia untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Distia Naila, ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Ya. Kemudian, barang jenis 1 membutuhkan terigu 100 gram. Barang jenis 2 membutuhkan terigu 400 gram. Yang pertama, titik foto 100,0, fungsi tujuannya 1500 F ditambah 100,0 itu fungsi tujuannya 1500 dalam kurung 100 ditambah 2000 kali 0. Nilai fungsi tujuannya jadi maksimum adalah 141.500. 141.500 gitu ya Ina ya. Nah, itu hasil presentasi dari kelompoknya Ina. Baik, ada yang ingin menanggapi dari presentasi Ina? Ini mau menanggapi, Bu. Oke, baik Cindy. Ibu tampilkan lagi ya. Kan ingin menanggapi yang tentang titik pojok, Ibu. Iya, betul. Gimana? Itu di situ kan titik pojoknya yang 100,0 sama 0,70 ya, Iya. tulisnya. Itu bukannya seharusnya itu titik pojoknya yang 0,5 sama 70,0 itu. Oke, baik. Itu tanggapan dari Cindy. Nah, untuk mengecek yang lebih tepat yang mana ya, begitu. Mungkin ada yang ingin mencoba mengecek jawabannya menggunakan applet GeoGebra? Ya, Pak Eva. Oke, Eva, silakan Eva. Iya, Bu. Jadi untuk pertidaksamaan satu itu dimasukkan kurang dari sama dengan 100, kedua X plus Y kurang dari sama dengan 70. Oke. Nilai maksimumnya itu titik A yaitu 110.000. Jadi titik B dan E tidak menjadi nilai maksimum karena nilai E adanya di atas, tidak ada arsirnya, dan titik B pun demikian. Terima kasih, Bu. Oke, sudah baik dari Eva. Dibandingkan dengan hasil presentasi siapa tadi, Ine, titik pojoknya tadi sama nggak dengan ini ya? Sama tidak ya? Tidak, Bu, kurang tepat. Kurang tepat ya. Oke, harusnya benar kata Cindy tadi ya? Benar kata Cindy bahwa titiknya seharusnya 0,25 ya Cindy tadi ya? Dan Iya, Bu. berapa tadi? 70,0 ya, betul. Itu jadi sudah tepat tadi. Nah, itu penggunaan dari applet GeoGebra. Sampai situ mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman yang lain? Nah, ini satu orang lagi deh untuk presentasi. Sepertinya ada nih jawaban yang tepat nih.
Oke, siapa nih yang mau presentasi? Ada yang bersedia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Jadi di sini kita misalkan roti jenis 1 yaitu sebagai variabel X dan roti jenis 2 sebagai variabel Y. Roti jenis 1 membutuhkan 100 gram tepung terigu. Ya, oke, baik. Iya, sudah tepat ini jawaban dari kelompoknya Jamila ya. Jadi ini maksudnya gimana ya? Dia terjadi, titik maksimumnya terjadi di titik B. Nilai maksimumnya di titik B yaitu 60,10. Tadi yang menjadi X itu apa? Nah, di sini tulis roti jenis 1 gitu ya. Harusnya apa? Banyaknya roti jenis 1. Yang menjadi Y-nya banyaknya roti jenis 2. Nah, jadi ini kan saat X-nya 60 dan Y-nya 10. Berarti roti jenis 1-nya diproduksi sebanyak 60 rupiah. Dan ini sudah sesuai tadi dengan penggunaan applet GeoGebra dari Eva tadi ya. Oke, baik Jamila dengan teman kelompoknya. Terima kasih, sudah bagus. Kita masuk ke kegiatan penutup. Nah, seperti biasa kita akan merefleksi ya kegiatan kita hari ini. Bagaimana? Tadi kita sudah mempelajari apa ya? Menentukan titik pojok. Menentukan titik pojok itu yang pertemuan sebelumnya ya. Sekarang menentukan Nilai Maksimum ya, Bu. iya betul, menentukan nilai maksimum dan minimum dari permasalahan program linear. Fungsinya apa sih? Apa sih manfaatnya buat kita mempelajari itu? Kemudian untuk applet GeoGebra-nya tadi Eva. Nah, selanjutnya tentu saja kita akan menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Jamilah ingin menyampaikan kesimpulannya. Oh, Jamilah lagi. Oke, silakan Jamilah. Kesimpulannya dalam menyelesaikan suatu masalah program linear dua variabel itu perlu adanya penguasaan dalam menentukan penyelesaian sistem ketidaksamaannya yang merupakan fungsi kendala itu dari masalah tersebut. Setelah memahami bagaimana cara menggambarkan. Oke, terakhir Ibu akan beri soal latihan pertemuan 3. Sebentar Ibu kasih lihat terlebih dahulu ya. 3 di sini ya. Bentuknya pilihan ganda. Kalian mengerjakan nanti setelah selesai mengikuti Meet ini. Bentuknya pilihan ganda, waktu pengerjaannya hanya 15 menit, ini sangat mudah. Nah, itu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah aktif pada kegiatan hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat ya dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, baik. Sampai situ kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh lihat ya.